Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, kita kembali di acara Al-Qalam. Kembali ke Wahyu. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita hari ini untuk kembali lagi di acara Al-Qalam. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada guru saya, juga guru-guru semuanya yang ada di sini. Semoga kita senantiasa dipertemukan dengan hikmah ilmu yang akan senantiasa kita pelajari dengan tema kali ini, yaitu sodakoh. Untuk itu kita marilah akan diskusi tentang sodakoh. Sebelumnya kita siapkan alat tulis karena informasi yang sangat penting untuk kita tulis supaya tidak hilang, supaya tidak lupa, karena segala sesuatu harus tertulis. Nah, kita lihat ayatnya, silahkan Ibu, 5453. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu shaghirin wa kabirin mustator. Dan segala urusan yang kecil maupun yang besar adalah tertulis. Iya, segala sesuatu yang besar dan yang kecil adalah tertulis. Kenapa harus tertulis? Supaya tidak lupa. Yang kecil aja lupa, apalagi yang besar. Makanya pentinglah ditulis, ya. Namun sebelumnya mudah-mudahan kita akan senantiasa diberikan hikmah ilmu oleh Allah untuk senantiasa sama-sama mempelajari tentang sodakoh. Baik, saya akan ucapkan terima kasih dulu kepada jemaah Majlis Taklim An-Nur, Ibu ya. Majlis Taklim An-Nur, MBA, mencari bekal akhirat, luar biasa. Waduh, jadi hari-hari mencari bekal akhirat ya Bu ya. Subhanallah ya, kalah dengan yang sepuh-sepuh ya, tapi namun jiwanya jiwa muda semuanya. Jadi tidak mau kalah dengan yang muda-muda, ingin senantiasa mencari bekal akhirat, ya. Yang kedua, jamaah Majlis Taklim meom. Makan enak, omong manfaat, luar biasa. Manfaatnya pengajian, yang diomongkan, yang diucap adalah pengajian, apalagi yang diucapkan adalah Al-Qur'an. Jadi bukan gosip tadi ya. Bukan lagi kita yang fitnah, benar nggak Bu? Tapi yang manfaat yaitu Al-Qur'an. Makanya tadi kembali ke wahyu. Jadi acara Al-Qalam ini luar biasa memberikan petunjuk kepada kita supaya senantiasa kembali ke wahyu. Karena hari-hari kita membutuhkan petunjuk dalam kehidupan kita supaya hidup kita lebih teratur, lebih rapih sesuai dengan maunya yang menciptakan kita, karena sudah memberikan aturan hidup kita yaitu wahyu atau Al-Qur'an. Iya, baik. Ibu-ibu yang ada di sini, kita akan diskusi tentang sodakoh. Nah, selama ini barangkali kita menerima informasi tentang sodakoh itu dari katanya, pokoknya cek cenah. Oke, kita akan mempelajari tentang sodakoh dari pengertiannya. Sodakoh itu artinya apa? Sodakollahul azim. Artinya apa? Iya, artinya pengertiannya maha benar Allah, sodako, ya, sodakollahul adim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Artinya, jadi sodakoh itu adalah membenarkan ucapan apa kira-kira? Ucapan apa kira-kira? Membenarkan ucapan bahwa semua ini adalah milik Allah. Kalau ini semua milik Allah, berarti bukan hanya diucap, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan, dengan cara bersodakoh. Kita kepengen tahu dulu nih, bener nggak semua milik Allah? Ya, kita lihat nih, kita pengen ngecek, kita punya apa? Kalau hari-hari tidak bersodakoh, jangan-jangan kita menyimpan punya hak Allah. Surat 6:12, kita lihat dulu ayatnya, silahkan Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Ya. Katakanlah, kepunyaan Allah. Ya.
Dia telah menetapkan atas dirinya kasih sayang. Dia sungguh-sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Oke. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman. Iya, jelas sekali. Oke, berarti segala sesuatu milik Allah. Jadi kalau kita membenarkan semua milik Allah, berarti butuh pembuktian. Apa buktinya kalau semua milik Allah? Ya? Mengerjakan apa yang disuruh oleh Allah. Artinya, cara memahami sodakoh, cara mengerjakan sodakoh, zakat, dan infak, mengelola semua yang aset Allah yang dititipkan kepada kita, berarti harus pakai manajemen Allah, harus pakai maunya Allah, harus pakai aturan Allah. Kira-kira aturan Allah ada di mana, ibu-ibu? Wah, udah tahu duluan angkanya. Aturan Allah di Al-Quran. Kita kepengen tahu nih, kita ngecek nih. Coba, istri kita punya siapa? Suami, anak, harta, mobil, usaha, keinginan, semua milik Allah. Nah kalau begitu cara memanajenya, cara mengelolanya harus dikembalikan kepada kira-kira kalau semua milik Allah lalu mengelolanya tidak menggunakan, tidak sesuai dengan maunya Allah, kira-kira Allah ridho nggak? Udah terjawab ya. Kalau mengelolanya tidak sesuai dengan maunya Allah, tidak sesuai dengan aturan Allah, kemungkinan kita tidak mungkin dapat ridhonya Allah, apalagi berkahnya. Untuk itu marilah kita kembali bahwa segala sesuatu harus di-manage, harus dikelola dengan maunya Allah. Surat 3, 109. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepunyaan Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi. Dan kepada Allah lah dikembalikan segala urusan. Nah, jelas sekali. Berarti mengelola semua yang aset Allah, yang kita tidak memiliki sekecil apapun, semua milik Allah. Berarti pengelolaannya, memanajenya, mengaturnya harus sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan maunya Allah. Maunya Allah ada di mana? Di Al-Quran. Di dalam petunjuk bahwa Allah ingin melakukan sesuatu kepada manusia sesuai dengan maunya Allah. Tadi jelas sekali di surat 3, 109 bahwa segala sesuatu harus di-manage, dikelola dengan maunya Allah. Tuh, tadi ibu angkanya sudah tahu ya Bu ya. Oke, kita lihat dulu nih. Dalam bahasa Arabnya ada kata sodik ya. Surat 903. 903. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanul lahum. Wallahu samii'un 'alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Iya. Itu jelas sekali ada kata-kata sodakoh. Ambillah sodakoh. Ambillah sodakoh. Tuh. Tadi sodakoh apa Bu? Membenarkan. Jadi ambillah perintah atau pernyataan itu Bu? Perintah ya. Kok ada perintah kesannya ambil paksa? Itu milik aku kata Allah. Benar nggak? Keluarkan sesuai dengan maunya aku. Sodakoh. Berarti sodakoh membenarkan semua milik Allah. Apabila kita menyadari dan memahami semua milik Allah, berarti pengelolaannya, mengeluarkannya harus sesuai dengan maunya Allah. Nah ini yang perlu kita tulis, perlu kita pahami, bahwa segala sesuatu harus sesuai dengan maunya Allah. Sodaqallahul adzim, sodakta. Ya, sodakoh,
pembuktian ucapan. Berarti jangan banyak-banyak omdo. Apa itu omdo? Omong doang. Biasanya sedekah suka tar jedor. Apa tuh? Tarso maksudnya, Bu. Tarso, saya suka tarso, Bu. Tarso. Enggak juga. Baru niat musodakoh juga enggak juga, namanya tarso. Atau banyak ngomong. Benar enggak? Kenapa? Padahal sodakoh itu adalah pembuktian ucapan semua milik Allah. Nah, kenapa harus menyadarkan kita semua milik Allah? Ya. Allah yang menciptakan segalanya. Berarti semua dititipkan kepada kita. Punten, ketika kita pulang kepadanya dibawa enggak? Enggak. Tadi aja ada ayat surat 63 ayat 10, kita lihat dulu nih bahwa pembuktian ucapan harus dibenarkan. 63 ayat 10. Kata-kata bahasa Arabnya ada enggak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Ya. Lalu ia berkata, Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Nah, luar biasa. Jadi di ayat ini ada barangnya enggak, Bu? Ada barang enggak ayat ini? Ada. Berarti ada yang ketika sakaratul maut dia minta ditangguhkan. Ditangguhkan apa? Kematian. Ditangguhkan kematian. Alasannya apa katanya? Ingin bisa bersedekah. Berarti waktu dulu ngapain aja? Tarso. Tar. Jeder aja ya. Nah ini dia bilang. Pelit kata ibu, dulunya pelit katanya. Jadi ngomong doang, mau niat sedekah nggak jadi. Benar nggak, Bu? Nih, punten, Bu. Kalau niat sedekah, yang utama untuk bayar ini dulu semuanya kebutuhan kita, kira-kira ada sisa nggak? Nggak ada. Itu tarso, habis. Benar nggak, Bu? Artinya kita selama ini, ayat ini, berarti tidak menomor satukan sedekahnya. Karena alasannya minta ditunda gara-gara mau sedekah. Dan di ujung tadi ayat bahwa sedekah itu adalah ciri anak yang soleh. Berarti kalau kita ingin jadi anak yang soleh, orang yang soleh, cucu yang soleh, diri sendiri yang soleh, ibu-ibu majlis taklim yang soleh, berarti harus apain, Bu? Sedekah. Sodaqallahul adzim. Tuh, ciri anak yang soleh adalah sedekah. Luar biasa informasi ya. Ini penting dari Al-Quran. Bahwa ciri anak yang soleh, ciri keturunan yang soleh-soleh, berarti orang tuanya harus mencontohkan setiap saat, yaitu sodakoh. Artinya tadi apa, Bu? Pembuktian ucapan bahwa semua milik anak milik siapa? Cucu, suami, harta, mobil, deposito, uang di dompet. Tuh, semua milik Allah. Berarti buktikan ucapan kita, jangan ditunda-tunda. Sodaqallahul adzim. Sodakoh pengertiannya luar biasa. Ya. Nah, kalau begitu kita harus jadi pelopor nih, ya. Harus jadi contoh untuk anak cucu kita. Kenapa? Kalau tidak ada yang memberikan contoh, bagaimana harapan kita mengharapkan anak cucu yang soleh? Sedangkan tadi ciri anak yang soleh yaitu sodakoh. Nih. Ini mungkin informasi baru kita terima ya, Bu ya, selama ini. Kita selama ini mendidik anak yang soleh disekolahkan di pesantren. Benar nggak, Bu? Didatangkan guru ngaji, nggak salah, benar nggak? Lalu disuruh pesantren, disuruh ngaji dan yang lain-lain supaya anak terbentuk jadi anak yang tapi lupa kita memberikan contoh sodakoh kepada anak-anak kita. Atau tadi sodakohnya hanya tarso. Nah sekarang kita, ntar sore, nanti
Nah, kalau begitu kita bentuk karakter anak cucu kita dengan cara bersodakoh supaya dia menjadi anak cucu yang soleh. Jadi, punten teknisnya, selain diberikan ongkos sekolah tambahan untuk sodakoh. Sama eyangnya, sama kakeknya, sama orang tuanya. Itu kira-kira seperti itu untuk membentuk karakter bersodakoh. Nah, sodakoh ini adalah perintah dari Allah. Langsung kepada manusia. Jadi sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kenapa? Perintah dari Allah langsung. Karena tadi semua milik Allah. Jadi Allah ingin dengan sodakoh kita suci bersih. Suci bersih dari apa? Dari apa? Suci bersih dari dosa. Dosanya apa? Dosa harta. Terus hartanya diapain kok jadi dosa? Enggak disodakohkan, rasa dimiliki dengan kuat. Ini milik saya, suami milik saya, harta milik saya. Kira-kira hari-hari merege hese. Tahu merege hese? Ada Sunda. Koret ya Bu ya. Buntut kasiran kalau orang Sunda. Nggak tahu kalau orang Jawa, saya nggak ngerti. Kikir, pelit, merege hese, merkedeweng namanya Bu. Betul Bu, itu pengalaman Bu. Jadi rasa memiliki kuat. Ya Bu ya, seperti anak-anak punya mainan Bu, nggak boleh dipinjam sama yang lainnya, sampai cakar-cakaran, benar nggak Bu? Cakar-cakaran Bu, jenggut-jenggutan, karena tidak mau dipegang, diambil sama orang lain. Kita juga seperti itu Bu, benar nggak Bu? Susah untuk mengeluarkan itu, apalagi tadi banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita inginkan, benar nggak Bu? Jadi sodakoh ujungnya nggak kebagian, nggak bisa sodakoh. Begitu numpuknya harta Allah yang titipan kepada kita dan kita belum mampu mengeluarkan sesuai dengan maunya Allah, maka dosanya di situ. Namanya dosa syirik kepemilikan. Aku-akuannya kuat. Syirik, bayangin. Jadi syirik itu mensekutukan Allah. Kenapa? Tidak menomorsatukan sedekahnya. Karena tadi tarso dan tarso. Oke? Jelas ya Bu ya, sodakoh artinya? Nah, kita kepengen tahu hukumnya apa kalau begitu. Kok betapa pentingnya Allah menyuruh kepada manusia dan instruksi dari atas ke bawah kepada manusia harus dilakukan, ya. Surat 960. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, Ya. pengurus-pengurus zakat, Ya. para mu'alaf yang dibujuk hatinya, Ya. untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, Ya. sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Ya. Dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Ya, ketetapan yang tidak bisa dirubah. Ketetapan yang tidak berubah. Karena sedekah itu adalah pembuktian ucapan bahwa semua milik Allah. Ketika kita pulang kepadanya, tidak ada yang dibawa satupun. Jadi kalau ketika pulang kepadanya dipanggil, kan tadi 63 ayat 10 ya ayatnya ya. Dia minta ditangguhkan. Kira-kira dia punya beban nggak hidupnya? Apa? Banyak hartanya yang belum dikeluarkan sesuai, disedekahkan sesuai maunya Allah. Berarti hari-hari belum mampu membuktikan bahwa ini semua milik Allah. Kenapa? Syirik kepemilikannya kuat sekali. Sampai ada istilah merege hese. Ya Bu ya? Sulit Bu berbagi. Nih kalau diajak, yuk kita babarengan reongan. Kan saya udah, benar nggak Bu? Ntar aja, benar nggak Bu? Gitu Bu bahasanya, pengalaman, benar Bu? Pengalaman Bu. Iya Bu, pokoknya udah yang penting ini nih, saya nih harus bayar ini, habis, nggak kebagian. Benar nggak Bu? Nih kita lihat lagi, ternyata dengan sikap menahan-nahan sodakoh, maka tumbuhlah penyakit hati yang ada dalam diri kita. Jadi ternyata kalau tidak sodakoh adalah galau atau andilau. Apa itu andilau? Anda sedih dan galau. Andilau. Anda sedih dan galau. Nah kita lihat ternyata penyakit hati yang ada ditumbuhkan gara-gara sodakoh ditahan-tahan. Surat 975.
76 sampai 80. Punten. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, Ya. mereka kikir dengan karunia itu Oke. dan berpaling. Tahan. Hari-hari kita minta nggak sama Allah? Mintanya gimana? Coba. Ya Allah. Ya berdoanya gimana hari-hari ini? Ya Allah, tambahkanlah rezeki yang banyak. Bener nggak, Bu? Waduh, hari-hari minta rezeki aja, Bu. Ya? Iya, alhamdulillah. Mohon ampun dulu kalau selama ini kita sudah menumpuk hak orang miskin dalam diri kita. Luar biasa ya, untuk Ibu luar biasa. Mudah-mudahan yang lainnya juga seperti ini. Jadi kenyataannya hari-hari kita minta dan minta sama Allah. Begitu dikasih sama Allah, apa katanya? Enggak, tadi ayat ini. Begitu dikasih sama Allah, dia kikir, lupa meminta tadi. Padahal tadi Allah memberikan. Kenapa? Karena Allah mempercayai kepada kita supaya kita mau berbagi dengan orang yang lain. Lanjut ayatnya. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka. Tahan. Karena menunda-nunda apa yang sudah Allah berikan kepadanya atas dasar permintaannya, maka Allah menimbulkan. Menimbulkan. Berarti tadinya penyakitnya ada standar. Benar nggak, Bu? Karena berkali-kali mintanya lalu tidak mau sodakoh, jadi timbul. Tahu timbul? Tumbuh, muncul. Penyakit muncul. Benar nggak, Bu? Nah, penyakit hati muncul. Jadi nggak lagi standar, tapi dia muncul ke atas. Tumbuh penyakit itu. Oke, lanjut. Sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Oke. Tahan dulu. Jadi penyakit hatinya ditimbulkan sampai kapan? Luar biasa. Subhanallah. A'udzubillahi min dzalik. Sampai menemui Allah. Berarti sampai ajal tiba. Enggak hilang-hilang penyakit. Tumbuh dan berkembang. Jangan-jangan berkembang kepada anak cucu kita. Benar nggak? Waduh, berarti kita menanamkan karakter munafik. Karakter munafik. Wah, luar biasa. Efeknya pasti itu akan galau atau andilau. Apa, Bu, andilau, Bu? Anda sedih dan galau. Bu, hari-hari galau enggak? Hari-hari galau enggak? Oh, enggak ya, alhamdulillah. Lanjut dulu ayatnya. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah. Tahan. Karena mereka telah memungkiri apa kira-kira? Pemberian dari Allah yang dia tadi minta. Memungkiri dengan sodakohnya. Berarti ucapannya selalu minta dan sudah diberi, maka dia tidak bisa membuktikan ucapannya. Atau sodakoh. Berpaling, lupa lagi. Oke, lanjut, Bu. Apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Tahan. Tadi yang diikrarkan apa? Ya Allah, apabila engkau tambahkan rezeki yang banyak sama aku mau sodako. Biasanya gitu nggak kita, Bu? Tuh, jujur ibu-ibu yang ada di sini. Benar nggak, Bu? Pengalaman, Bu, nggak jauh. Ya, iya. Jadi udah minta, dikasih, udah tarso. Lupa aja. Benar nggak, Bu? Ternyata menjadikan tumbuh atau timbulnya penyakit hati. Hari-hari galau. Hari-hari cemas. Hari-hari was-was, hari-hari kesel, hari-hari sedih, benar nggak, Bu? Waduh, pusing hari-hari, benar nggak, Bu? Alhamdulillah nggak kena fisik kita, benar nggak, Bu? Masih diselamatkan sama Allah. Lalu? Dan juga karena mereka selalu berdusta. Nah, berdusta akhirnya. Munafik, berpaling dari karunia Allah, minta terus nggak dikeluarin, akhirnya berdusta. Benar nggak, Bu? Wah, berarti harus janji nih sama Allah, benar gak? Kenapa? Karena setiap hari minta, berarti harus janji mau mengeluarkan sodakoh. Atau membuktikan ucapan,
bahwa semua milik yang ketika kita dipanggil, tadi jangan sampai minta ditangguhkan. Kenapa? Mau sedekah. Lanjut. Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka. Ya, lanjut. Dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang gaib. Oke, lanjut. Orang-orang munafik itu, Ya. yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin. Tahan. Karena berpaling, karena munafik, karena berdusta, akhirnya penyakit hati semakin tumbuh dan hari-hari orang ini berbicara fitnah. Benar nggak, Bu? Ibu tahu cuis? Ibu tahu nggak cuis? Kalau Sunda cuis ya, Bu ya? Cuisnya serba salah, Bu. Ada yang sedekah diomongin, benar nggak, Bu? Ada yang tidak sedekah diomongin, benar nggak, Bu? Ah, gitu. Ada yang sesuai sedekah sesuai kesanggupan juga masih diomongin. Jadi serba salah, reseh namanya, Bu. Benar nggak, Bu? Suka menemukan nggak di lapangan, Bu? Ada banyak sekali akibat ini, Bu, penyakit hati. Jadi menular virusnya kemana-mana. Cuis aja yang ada, Bu. Serba salah aja gitu, Bu. Nah, cuis, Bu, ya. Kalau ceruis itu banyak ngomong kali ya. Ini tuh serba salah gitu. Ngomongin aja yang ada gitu, Bu, istilahnya ya. Pokoknya yang negatif, yang gosip, semua dia pegang. Kenapa? Karena tumbuhnya penyakit hati. Lalu? Orang-orang munafik itu, yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan. Bayangin, Bu, selalu ngomongin. Kenapa? Karena penyakit ada orang mukmin tuh yang udah yang berjanji mau sedekah, Bu. Benar nggak? Yang menomorsatukan Allah dengan sedekahnya diomongin juga. Benar nggak, Bu? Diomongin juga, nggak sedekah pun diomongin juga, yang sesuai dengan kesanggupan pun diomongin juga. Serba salah nggak hidupnya, Bu? Ternyata virus penyakit hati akibat tadi, iya. Benar nggak, Bu? Nah, kita suka mendapatkan di lapangan. Lalu, lanjut. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu. Tahan. Berarti orang munafik ujung-ujungnya banyak apa? Menghina, mencaci, menghina, memfitnah, menggibah, bla 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 bla. Sifat yang buruk, sifat hati dan pikirannya. Oke? Lalu tadi Allah akan apa Allah? Membalas penghinaan dia. Kira-kira kalau Allah sudah membalas seperti apa, Bu, balasannya ya, Bu ya? Loh, kenapa seperti ini? Karena tadi semua milik Allah. Kenapa jadi begini, kata Allah, jadi tumbuhnya penyakit dalam hatimu? Berarti yang menumbuhkan penyakit siapa nih? Allah atau dirinya? Dirinya sendiri. Makanya sadarilah bahwa hidup ini adalah harus bersih dari dosa tadi. Dosa syirik kepemilikan, dosa kikir namanya. Dosa pelit, dosa boros ya. Dosa pengeluaran ya sesuai dengan maunya Allah. Itulah yang menjadikan hati kita galau. Jadi ciri orang berdosa apa? Ciri orang berdosa apa, Bu? Galau. Galau, Bu. Was-was, cemas, takut. Benar nggak, Bu? Khawatir. Itu galau namanya. Jadi ciri orang berdosa. Karena tadi syirik kepemilikan. Tidak mau sedekah. Benar nggak? Tidak mau membuktikan ucapannya bahwa semua milik Allah. Maka hari-hari sikapnya galau. Atau andilau. Anda sedih dan galau. Lanjut. Dan untuk mereka Ya. azab yang pedih. Waduh, azab yang pedih. Jadi azab itu nanti atau saat ini juga dirasakan? Kok nanti? Sekarang juga dirasakan. Iya, contoh nih, ada yang kelaparan, benar nggak? Sakit dia, nggak bisa makan 3 hari. Kita punya uang, tetangga kita nggak kasih makan oleh kita sampai datanglah ajal tiba kepada kita. Apa yang kita rasakan? Yang kita rasakan apa saat itu? Sedih, galau ya. Berarti rasa tidak enak akibat kita tidak memberi makan. Maka dia adalah
ajalnya tiba. Kenapa? Karena kelaparan. Baik pemirsa semua di studio dan di rumah. Ya pemirsa, kita kembali di Al-Qalam. Iya, kembali ke wahyu. Luar biasa ya Bu ya, dampak akibat tadi kita tidak mau sedekah. Ini luar biasa ilmu hari ini kita, yaitu sodakoh, pembuktian ucapan. Berarti kalau hari-hari tidak sedekah, namanya apa? Nah, tidak membuktikan bahwa semua milik Allah. Namanya syirik kepemilikan. Berarti harus dipotongin sama kita tuh. Tahu dipotong Bu? Iya dipotongin Bu, hari-hari dipotongin. Takut keburu apa Bu? Mati. Nah itu ayatnya ada, takut keburu mati. Dipotongin Bu. Tadi yang angkanya udah ada yang tahu tuh, bukan lagi 2,5% katanya ya. Tapi wis lah. Berapa Bu? 2,5%. Oh 2,5%. Alhamdulillah tiap hari Bu. Alhamdulillah tiap hari. Alhamdulillah tiap hari ya. 2,5%. Luar biasa. Khusus ada tempatnya. Nah tadi kita kembali ke kata sodakoh. Ibu kenal sahabat Nabi yang pertama? Nah, sahabat Nabi yang pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Siddiq itu dari kata sodako. Jadi Abu Bakar Siddiq namanya apa? Abu Bakar Siddiq. Yang pertama membenarkan ucapan Nabi. Berapa kira-kira sedekah mereka? Abu Bakar Siddiq. Sedekahnya. Seluruhnya Bu. Perkiraan berapa kalau nggak salah nih punten? 80% Bu. 80%. Dikeluarkan untuk dakwah, diserahkan kepada Nabi. Kenapa? Dia orang yang pertama membuktikan ucapan Nabi bahwa ini adalah milik Allah, bukan miliknya. Shadaqallahul adzim. Makanya disebut as-sabiqunal awwalun, yaitu pelopor yang pertama. Contoh teladan yang berani mengeluarkan 80% untuk kepentingan di jalan Allah. Luar biasa Bu. Itulah orang-orang yang sudah sukses. Pengen gak ketemu Bu? Pengen gak seperti mereka? Para nabi, para sodikin, yang kedua ya, para syuhada dan solihin. Inilah orang-orang yang sudah sukses dengan sedekahnya. Berarti ukuran kita harus kembali kepada orang yang sudah sukses bersedekah untuk di jalan Allah. Tadi hukumnya apa Bu? Pardu diberikan, langsung diperintahkan Allah kepada manusia. Kenapa? Karena semua adalah hanya titipan dari Allah. Ketika kita tadi kembali kepadanya, kita tidak membawa apa-apa. Makanya cepat bereskan oleh kita. Sampai ada istilah harus wasiat dulu. Nah mudah-mudahan kita seperti orang-orang yang sudah sukses dalam bersedekah. Ini orangnya. Surat 4, 68, 69. Yang hari-hari kita minta, ya Allah tunjukinlah kami ke jalan yang lurus. Ihdina sirotol mustaqim. Mangga Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahadainahum siratam mustaqima. Ya. Dan pasti kami tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Tahan. Dan pasti berarti jawaban dari mana? Hari-hari kita minta apa Bu? Minta rezeki. Ya, dikasih juga ya Bu ya. Bu, kita hari-hari kita baca Al-Fatihah berapa kali Bu? Kalau nggak salah 17 kali dalam sholat aja. Benar nggak Bu? Ihdinas siratal mustaqim. Artinya apa? Ya Allah, tunjukilah aku atau kami. Kami, ihdina bukan ihdini. Ihdina kami untuk hidup bersama. Kami seluruh rakyat bangsa Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadi. Jadi sedekah jangan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk sesamanya. Benar nggak Bu? Jadi jawaban ini surat 468, pasti kami akan tunjuki ke jalan yang lurus. Nah berarti jalan siapakah ini yang sudah sukses dengan sedekahnya? Monggo 69-nya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, Ya. mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah. Ya. Yaitu Yaitu
nabi-nabi, nabi-nabi, para siddiqin, para siddiqin, tadi Abu Bakar yang sahabat 4, terus orang-orang yang mati syahid. orang-orang yang mati syahid adalah para pahlawan bangsa kita yang sudah tulus, yang sudah gugur ya Bu ya, yang tulus rela mengorbankan harta jiwa, tetesan darah, air mata, benar nggak Bu? Untuk sebuah apa Bu? Kemerdekaan. Kita tinggal enaknya. Kita tinggal enaknya. Kira-kira yang mereka keluarkan 2,5% atau lebih? Waduh. Benar nggak Bu? Nyawanya Bu, pasang badan, nyawa keluarga ditinggalkan, benar nggak Bu? Udah nggak mikir apa-apa, butuh kemerdekaan untuk negeri yang kita cintai. Nggak mungkin 2,5%, benar nggak Bu? Teladani mereka ya Bu ya. Makanya alhamdulillah kita harus eventnya masih 17 Agustus, mudah-mudahan kita bisa menteladani para pahlawan bangsa yang dengan tulus ikhlas, bukan untuk kepentingan, benar nggak Bu? Bukan untuk kepentingan Bu, tapi untuk memikirkan negeri ini dan untuk generasi yang akan datang, bagaimana caranya supaya hidup lebih baik, lebih damai, lebih sejahtera, lebih sentosa. Yang ujung-ujungnya kita punya harapan baldatun toibatun warobun gopur. Nggak mungkin 2,5%, benar nggak Bu? Nah mudah-mudahan ini motivasi untuk kita, bahwa kita sekarang pabi ayyi ala irobbikumatu kadiban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan, kata Allah. Hari-hari minta tadi ya Bu ya. Hari-hari kita minta nggak Bu? Minta harta, minta anak, benar nggak Bu? Suka minta cucu nggak? Minta cucu, minta suami? Enggak ya Bu ya. Satu aja cukup, satu aja cukup. Minta anak, minta harta, minta mobil, minta rumah, minta fasilitas kesehatan ya Bu ya. Artinya tidak lepas dari permintaan. Tapi apakah sudah mampu mengimbangi dengan apa yang Allah titipkan kepada kita atas semua titipan ini atau belum? Kalau belum berarti tadi akan jadi penyakit hati. Monggo lanjut. Dan orang-orang saleh. Orang-orang soleh yang kedua. Yang ketiga terus. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Ibu-ibu, itulah satu para nabi ini yang sudah sukses dengan sedekahnya. Yang kedua para sodikin, tadi contohnya Abu Bakar, Abu Bakar Siddiq. Yang ketiga para syuhada, itu para pahlawan bangsa kita mati syahid ya di jalan Allah. Yang tadi semuanya dikeluarkan untuk sebuah kemerdekaan supaya kita bisa menikmati rakyat bangsa Indonesia. Terus yang keempat, orang-orang yang soleh. Tadi di ayat 63 ayat 10, ciri orang yang soleh apa Bu? Ciri orang yang soleh apa tadi? Sodako. Jadi kalau kita ingin punya teman dengan para nabi, ya, lalu para sodikin, lalu para syuhada, dan orang-orang yang soleh, yang rajin, gemar bersedekah, berarti hari-hari harus kita buktikan ucapan ini. Oke? Sodaqallahul azim. Kita kepengen ngecek nih. Kita hari-hari suka sedekah, suka zakat, suka infak, suka sholat, suka berbuat baik. Coba kita cek sekarang ya. Surat 9:53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, nafkahkanlah hartamu, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Ya, lanjut. Namun nafkah itu sekali-kali tidak akan diterima dari kamu. Loh, tahan. Tahan dulu, Bu. Sekali-kali nafkah, sekali-kali sedekah, sekali-kali perbuatan baik ibadah yang lainnya. Apa katanya? Tidak akan diterima sama Allah. Wah, kenapa bisa begini nih? Coba terusin. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Luar biasa. Tadi Bu, yang tarso-tarso fasik nggak? Ingkar nggak Bu? Berdusta nggak Bu? Penyakit hati nggak? Nah itu penyebabnya, berarti melakukan segala sesuatu ibadah, baik infak, sodako, zakat, berbuat baik. Satu, tidak pakai petunjuk Allah atau tidak menomorsatukan maunya Allah. Benar nggak Bu? Ditolak semuanya Bu. Kok bisa gini ditolak ya Bu ya? Iya Bu, nanti tarso Bu. Habis aja Bu, benar nggak? Atau tarso tapi ajal keburu tiba tadi. Ya Bu ya,
Sampai tadi ayatnya yang 11-nya, enggak mungkin saya kasih waktu lagi katanya. Ada juga ayat yang berikutnya, kenapa enggak mau mikir dari dulu katanya. Ada enggak Rasul yang menyampaikan? Benar enggak Bu? Makanya luar biasa dengan cara dicatat, ditulis, inilah yang disampaikan. Dan kita di sini adalah bukan guru. Benar enggak Bu? Bukan ustad, bukan ustadah, tapi penyampai ayat-ayat. Yang kami juga harus berusaha untuk membuktikan ucapan ini, banyak-banyak sedekah, bahwa semua milik Allah. Ya? Ya, digugu dan ditiru. Cuman yang digugunya harus pakai ayat juga. Ya Bu ya? Belum kenal sama saya ya Bu ya? Orang mana saya juga ya Bu ya? Bayangin luar biasa. Makanya apa yang saya sampaikan juga saya belajar ini adalah Al-Quran. Makanya pentingnya ditulis. Jadi datang ke rumah kalau ditanya sama suami, Mama tadi belajar apa di TPRI? Kata Bu Ami, kata Cak Nur ini. Wah katanya lagi, benar nggak? Nah ternyata ada ayatnya. Wah tentang sodakoh nih Pak. Bahwa sedekah ternyata pembuktian ucapan. Maka harus segera kita keluarkan, jangan pernah ditunda-tunda. Kita ngecek di sini ternyata 0 hasilnya. Gara-gara fasik. Gara-gara fasik. Nah, ternyata dengan sedekah akan manfaat sedekah akan menghilangkan galau. Kita lihat ayatnya, surat 20, 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala yakhafu dzulman wala hadma. Ya. Dan barang siapa mengerjakan amal-amal yang saleh, Ya. dan ia dalam keadaan beriman. Tahan. Apabila dia mengerjakan amal-amal yang soleh dan dalam keadaan artinya beramal soleh harus didasari oleh iman. Iman kepada siapa? Berarti beramal soleh harus menomorsatukan dia atas nama dia. Benar nggak Bu? Bukan atas nama kepentingan dan pribadi. Bebaskan semua itu. Benar nggak Bu? Supaya ada nilainya di hadapan dia. Makanya tadi hari-hari berbuat baik, beramal soleh harus pakai manajemen Allah. Kalau pakai versi sendiri, manajemen katanya pokoknya, benar nggak Bu? Hasilnya nggak ada. Benar nggak Bu? Sayang Bu, kita belum tentu sedetik, sejam, apalagi sampai hari esok dikasih kesempatan hidup. Benar nggak Bu? Jadi kita tinggal memanfaatkan sisa hidup. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Benar. Jadi yang pasti apa Bu kira-kira? Kematian ya Bu ya? Pasti nggak? Pasti terjadi. Benar. Dekat nggak waktunya? Terdekat. Kenapa? Karena tidak pernah tahu. Jadi yang jauh apa? Masa lalu. Pinter, kayaknya udah dapat pelajarannya nih. Jadi yang jauh masa lalu. Kenapa? Karena kita bisa ngitung dari mulai bayi sampai sekarang. Terus harus ngapain sekarang? Membuktikan ucapan dengan cara sedekah gitu maksudnya Bu. Jadi pastikan hari ini kita bisa berubah ya sebelum ajal kepada kita. Pastikan hari ini kita bisa terus bersedekah untuk membuktikan ucapan bahwa semua milik Allah. Ya pemirsa, kita kembali di Al-Qalam. Kembali ke wahyu. Iya, kembali ke wahyu. Maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil terhadapnya. Ya. Dan tidak pula akan pengurangan haknya. Ya. Oke, jadi dengan cara sedekah akan menghilangkan galau atau sedekah anti galau. Benar ya Bu ya? Jadi kalau sekadar sedekah banyak, zakat banyak, berinfak banyak, masih galau, ada apa denganmu? Ya, benar nggak Bu? Nyanyian ungu tuh Bu, ada apa denganmu? Benar nggak Bu? Itu Bu. Berarti ilmu sedekah harus tahu, jangan ikut-ikutan sedekahnya. Kita lihat nih tadi. Iya betul Ibu. Dari sendiri. Betul. Keikhlasan dan tahu maunya
Jangan sampai ikut-ikutan. Kenapa? Karena sedekah tadi akan diminta pertanggungjawaban. Sampai sedekah banyak tapi nggak ada hasilnya di hadapan Allah. Berarti ilmu sedekah bukan dari orang lain. Benar nggak? Tapi dari maunya Allah. Kita lihat nih, dilarang ikut-ikutan ya. Supaya belajar kita benar-benar kembali ke wahyu. Ya, surat 17:36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Iya, lanjut. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Tuh, ya Bu ya. Jadi jangan pernah ikut-ikutan. Semua ada ilmunya. Mau zakat, sedekah, infak, berbuat baik supaya ada nilai di hadapan Allah. Maka harus pakai ilmu dia. Benar nggak Bu? Pakai manajemen dia. Pakai aturan Allah. Jangan sampai ikut-ikutan atau versi diri sendiri. Yang katanya pokoknya cek cenah. Benar nggak Bu? Di ujung gigit jari nggak ada hasilnya. Benar nggak Bu? Oke, berarti sedekah adalah bisa menghilangkan atau anti galau. Nah kalau begitu, kita galaunya kapan nih? Hari-hari galau enggak? Ya? Insya Allah tidak ya. Bener nih Bu. Saya suka galau hari-hari. Gimana ya Bu ya? Enggak ya Bu ya? Baca Al-Quran. Alhamdulillah. Semoga menjadi obat penyakit hati. Kita lihat nih. Ya. Bahwa Al-Quran itu adalah obat penyakit hati. Dan kita tahu apa yang menjadikan galau hari-hari terhadap kita. Surat 10, 57. Surat 10, 57 dan 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hai manusia. Hai manusia, semuanya. Hai manusia. Lanjut. Sesungguhnya Telah datang kepadamu ya. pelajaran dari Tuhanmu. Oke, tahan. Oke. Pelajaran dari Tuhanmu telah datang. Terus? Dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada. Tahan. Tadi penyakit itu gara-gara apa, Bu? Iya, galau gara-gara apa tadi? Kikir atau alias tidak sedekah. Sedekahnya tidak pakai manajemen Allah, maka timbullah penyakit hati. Nah, sekarang ada obatnya, pelajarannya itu Al-Qur'an. Berarti Al-Qur'an asy-syifa'u wa rahmah. Ya. Obat, pelajaran untuk menghilangkan penyakit galau. Jadi selama ini kalau kita galau, sedekah banyak tapi galau, ada apa denganmu? Denganmu kok dengannya, Bu? Denganmu ya, Bu ya. Berarti tadi kurang tahu ilmunya ya. Lanjut, Ibu. Dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Terus? Katakanlah. Dengan karunia Allah dan rahmatnya, Ya. hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi ternyata penyakit hati diakibatkan apa yang kita ngumpulin apa tadi? Harta karena keingin. Jadi kalau sehari kita minta 5 poin sama Allah, berapa keinginan yang terkumpul? 5. Yang 5 keinginan. Besoknya minta lagi, numpuk enggak? Numpuk. Berarti kecenderungan akan menjadi penyakit yaitu apa yang kita kumpulkan semua. Minta semuanya dikasih sama Allah. Ternyata menjadikan penyakit Jadi tadi yang terakhir katanya rahmat Allah lebih baik dari apa yang kamu kumpulkan. Jadi rahmat Allah itu apa? Apa rahmat Allah tadi? Iya, sodakoh bisa menghilangkan diganti dengan tenang, tentram, damai. Kita lihat nih ya, benar enggak? Bahwa kekhawatiran akan hilang jika kita terus senantiasa bersedekah siang dan malam sebelum ajal tiba kepada kita. Jika galaunya juga siang malam. Nih kalau mau tidur galau kira-kira bisa tidur enggak? Enggak. Ya? Nggak bisa tidur Ibu, ya bener nggak? Terus pagi-pagi galau mau aktivitas, pekerjaannya bener nggak kira-kira nih?
Pasti pekerjaannya jalan tanpa tujuan, bener nggak Bu? Pusing mikirin tadi kegalauan, bener nggak Bu? Nah kita kepengen tahu, kata Allah, yuk siang malam sedekahnya supaya siang malam yang ada khawatir hilang semuanya. Surat 2, 254. Surat 2, 254. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, Ya, lanjut. belanjakanlah di jalan Allah Ya. sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Ya. Sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli Ya. dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab Ya. dan tidak ada lagi syafaat. Oke. Dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Iya. Jadi kapan kita harus sedekahnya? Segera mungkin sebelum ajal sebelum ditutup perniagaan, sebelum ditutup transaksi oleh Allah, yaitu kematian. Baik, luar biasa bahwa sedekah itu adalah punya pengertian yang di luar mungkin pengetahuan kita selama ini. Ternyata sedekah adalah pembuktian ucapan kita. Oke? Lalu hukumnya adalah langsung dari Allah kepada manusia, karena semua ini adalah dititipkan kepada manusia. Jadi hari-hari harus bersedekah sebagai pembuktian semua milik Allah. Jika tidak dikeluarkan maka akan menimbulkan penyakit hati yang hidup kita adalah dalam kegalauan. Untuk itu mari kita siang malam untuk senantiasa bersedekah supaya dalam keadaan diganti kekhawatiran, ketakutan, kewaswasan, kegalauan dengan ketenangan dan kebahagiaan. Mudah-mudahan kita menjadikan diri kita orang yang senantiasa yakin kepada Allah bahwa semua ini milik Allah, sehingga hari-hari kita, hidup kita damai, tentram, dan bahagia bersama keluarga. Anak cucu kita menjadikan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Baik, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.